Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 51. Tetapi, ada sesuatu yang menarik, berkata yang lain, sejak Ki Buyut diangkat, menggantikan mertuanya yang menjadi semakin tua dan tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, maka ia sudah mengangkat beberapa orang pembantunya. Bebahu Kabuyutan Lajer telah terdesak oleh tenaga-tenaga baru yang diangkat oleh Ki Buyut yang sekarang, yang nampaknya memang lebih baik dan lebih cakap. Ya, sahut yang lain, aku masih ingat. Dengan demikian maka semua kekuasaan berada di tangan Ki Buyut dan kawan-kawannya itu. Yang seingatku, mereka adalah orang-orang baru di Kabuyutan ini. Meskipun nampaknya mereka memang lebih gairah bekerja bagi kemajuan padukuhan ini. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Bertanya Mahisa Agni. Para pemimpin padukuhan itu pun mulai menimbang-nimbang, apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Mereka selama itu tidak melihat kekurangan yang dilakukan oleh Ki Buyut, apalagi satu tindak kejahatan seperti yang dengan tiba-tiba saja dipersoalkan. Mungkin pada suatu saat Ki Buyut telah benar-benar ingin memperbaiki keadaan dan pandangan hidupnya, berkata salah seorang dari pemimpin padepokan itu, namun ketika hubungan dengan pemimpin perampok itu terjadi, maka kambuhlah sifat-sifatnya yang kurang baik itu. Meskipun nampaknya ia hanya memberi kesempatan saja, namun agaknya yang terjadi ini adalah satu permulaan dari masa yang suram bagi Kabuyutan ini. Mahisa Agni dan Witantra kemudian mendengarkan beberapa pendapat dari para pemimpin padukuhan itu. Namun ternyata bahwa pada umumnya, mereka menginginkan hal yang terjadi itu diselesaikan sampai tuntas. Kita belum dapat mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan oleh pemimpin perampok itu, berkata Mahisa Agni, tetapi memang masuk akal, bahwa ia hanya dapat melepaskan diri karena pertolongan seseorang. Dalam hal ini adalah Ki Buyut sendiri. Baiklah, berkata orang yang dianggap wakil Ki Buyut di padukuhan itu, aku termasuk bebahu Kabuyutan ini. Tetapi aku termasuk orang lama, sehingga barangkali aku bukan orang yang dekat sekali dengan Ki Buyut. Namun aku ingin bertemu dan bertanya apakah yang dikatakanlah pemimpin perampok itu benar. Itu berbahaya sekali bagimu, cegah seorang yang lebih muda, mungkin Ki Buyut akan mengambil sikap yang tegas dan pendek terhadapmu. Lalu, apakah yang pantas kita lakukan? Bertanya orang itu. Aku akan mencari keterangan tentang hal ini, desis seseorang di antara mereka. Terlalu lama. Berapa hari keterangan itu akan kau dapatkan sehingga persoalan ini akan segera dapat ditangani? Bertanya orang yang dianggap mewakili Ki Buyut di padukuhan itu. Ternyata pembicaraan itu masih berkepanjangan. Tidak ada jalan yang dapat dipergunakan untuk menentukan sikap tertentu. Pendapat Mahisa Agni dan Witantra untuk langsung mempersoalkannya dengan Ki Buyut pun agaknya kurang dapat mereka terima, karena seperti yang sudah mereka katakan, hal itu akan dapat berbahaya. Namun dalam pada itu, selagi mereka berbincang panjang lebar dan bahkan yang nampaknya tidak akan dapat menemukan jalan keluar, seseorang telah datang menemui orang yang dianggap mewakili Ki Buyut di padukuhan itu. Ada apa? Bertanya orang itu. Ki Buyut telah mengumpulkan para bebahu di Kabuyutan, berkata orang yang baru datang. Mereka telah mempersenjatai diri dan nampaknya mereka berjaga-jaga. Dari mana kau tahu? Bertanya orang yang mewakili Ki Buyut. Aku baru datang dari padukuhan induk Kabuyutan. Aku menengok menantuku yang sedang sakit. Dalam pada itu, aku melihat para bebahu yang termasuk orang-orang baru itu berkumpul di Kabuyutan dengan senjata masing-masing. Kenapa mereka berkumpul dan membawa senjata? Bertanya Mahisa Agni. Menurut keterangan mereka, Kabuyutan ini sedang disentuh oleh kejahatan, sehingga mereka perlu bersiaga dengan senjata mereka masing-masing, jawab orang yang datang melaporkan itu. Berapa orang menurut penglihatanmu? Bertanya orang yang mewakili Ki Buyut di padukuhan itu. Aku tidak tahu pasti, jawab orang itu, tetapi aku tidak melihat bebahu Lajer yang masih ada, seperti Ki Demung dan Ki Perapat. Orang yang mewakili Ki Buyut di padukuhan itu pun mengangguk-angguk. Ia pun merasa tidak tahu menahu dengan pertemuan dan bahkan kesiagaan para bebahu lainnya dengan senjata masing-masing. Baiklah, terima kasih atas keteranganmu, berkata orang yang mewakili Ki Buyut itu, kami akan membicarakannya di sini. Demikian orang itu meninggalkan pertemuan antara para pemimpin padukuhan itu dengan Mahisa Agni dan Witantra, maka mereka pun mulai lagi dengan pembicaraan yang bersungguh-sungguh. Memang mencurigakan, akhirnya orang-orang yang berbincang itu mengambil kesimpulan.
Mahisa Agni dan Witantra tidak dapat menentukan sikapnya tanpa persetujuan orang-orang itu. Bahkan akhirnya ia tidak dapat menentang ketika orang yang mewakili Kibuyut itu memutuskan untuk mengundang beberapa orang penting lainnya di kabuyutan itu. Kita akan berbicara dengan sejumlah orang lain yang aku anggap akan dapat memberikan petunjuk, berkata orang yang mewakili Kibuyut itu. Demikianlah, maka beberapa orang telah memencar untuk mengundang orang-orang penting di kabuyutan itu, kecuali para bebahu yang menurut ingatan mereka diangkat oleh Kibuyut itu secara langsung. Beberapa saat mereka menunggu. Akhirnya yang diundang itu pun seorang demi seorang telah datang. Termasuk Ki Demung dan Ki Perapat. Setelah mendapat penjelasan secukupnya, maka orang yang mewakili Kibuyut di padukuhan itu mohon pendapat orang-orang yang dianggapnya memiliki pandangan yang lebih luas dari dirinya. Aku tetap mencurigainya, berkata Ki Demung, bukan karena kedudukanku sebagai bebahu terdesak, tetapi Kibuyut telah mengambil tindakan yang kurang wajar sebelumnya. Mungkin hal itu tidak segera terasa akibatnya. Tetapi pada suatu saat, kita akan menyesal jika kita berdiam diri saja. Kita mendapat kesempatan sekarang untuk bertanya kepadanya, sambung Ki Perapat. Tetapi siapakah yang akan datang kepadanya, bertanya orang yang mewakili Kibuyut di padukuhan itu. Ki Demung dan Ki Perapat saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Demung berkata, aku akan menghadap Kibuyut. Aku akan bertanya terus terang. Apakah hal itu tidak akan berbahaya bagi Ki Demung, bertanya salah seorang yang ikut dalam pembicaraan itu. Mungkin memang berbahaya. Tetapi kita tidak mempunyai kesempatan seperti sekarang ini, jawab Ki Demung. Tetapi jika benar Kibuyut sudah mempersiapkan orang-orangnya, maka kita pun tidak boleh sekedar menghadap untuk mohon kebaikan hatinya. Kita pun harus bersiap. Meskipun mungkin sekali orang-orang yang berpihak kepadanya cukup kuat, tetapi kita akan dapat menghimpun jumlah yang lebih banyak, berkata Ki Perapat. Semua orang yang berada di tempat itu setuju. Mereka telah menunjuk beberapa orang terkuat di antara mereka. Namun mereka pun sadar, bahwa 10 orang berbahu, termasuk Ki Jagabaya adalah orang yang memiliki kelebihan di kabuyutan itu. Kita tidak akan datang ke rumah Kibuyut dengan semua laki-laki yang sependapat dengan kita. Dengan demikian akan memancing kemungkinan orang-orang lain yang pernah merasa berhutang budi kepada Kibuyut untuk berpihak kepadanya, berkata Ki Demung. Karena itu, maka kita akan menunjuk beberapa orang yang bersedia mempertaruhkan segala-galanya untuk memulihkan tata pemerintahan di kabuyutan ini, apalagi jika benar Kibuyut telah terlibat dalam kejahatan yang justru merupakan permulaan dari kejahatan-kejahatan yang tertentu akan berkembang. Aku sependapat, berkata Ki Perapat, kita akan mengumpulkan beberapa orang yang bertekad untuk menghadapi kelaliman ini. Kita akan memilih, siapakah di antara kita yang bersedia, berkata Ki Demung. Karena kita tidak memiliki kelebihan yang dapat kita banggakan, maka kita akan berdiri dalam pertanggungan jawab yang sama. Ternyata di luar dugaan Ki Demung dan Ki Perapat, orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kesediaan mereka, meskipun mereka sadar, bahwa yang akan terjadi adalah pertaruhan nyawa. Mungkin mereka akan bertempur melawan Kibuyut bersama orang-orangnya yang telah berkumpul di kabuyutan. Dengan demikian, maka ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan dapat kembali kepada keluarga mereka. Tetapi jika bukan kita, siapa lagi, berkata seorang yang berkumis lebat, meskipun aku hanya memutar pedang, namun aku bersedia untuk melakukan kewajiban ini. Aku tidak berkeberatan jika aku harus berhadapan dengan Ki Jagabaya yang disegani itu, apabila ternyata Ki Jagabaya berpihak kepada Kibuyut. Ki Demung dan Ki Perapat pun kemudian menyusun orang-orangnya. Ada 13 orang yang bersedia untuk pergi ke rumah Kibuyut. Namun karena 5 orang di antara mereka dianggap mempunyai keadaan yang khusus, Ki Demung menasehatkan, agar mereka tidak usah ikut bersama mereka. 3 orang di antara mereka, istrinya sedang mengandung tua. Seorang yang lain, ibunya sedang sakit keras, sedang seorang lagi adalah anak tunggal. Biarlah kita datang dengan 8 orang. Aku tidak dapat menduga berapa orang yang sudah bersiap-siap di rumah Kibuyut. Jika mereka ternyata memiliki kekuatan yang tidak terlawan, maka pembicaraan kita akan mengarah kepada masalah-masalah yang tidak akan menyulitkan kita pada saat itu, meskipun kita tidak boleh berhenti dan menyerah apabila menurut keyakinan kita memang ingin merubah keadaan, berkata Ki Demung. Tetapi jika Kibuyut justru akan bertindak atas kita dengan tuduhan yang bukan-bukan, bertanya salah seorang.
Apa boleh buat, jawab Ki Demung, karena itu, aku menasehatkan mereka yang memiliki keadaan khusus tidak usah mengikuti kita pergi ke rumah Ki Buyut. Kita mempunyai dugaan, bahwa ada di antara kita, bahkan mungkin semuanya, tidak akan keluar lagi dari halaman rumah itu. Namun kita sudah mulai menyalakan api kesadaran kepada orang-orang kebuyutan ini, bahwa sikap Ki Buyut harus mendapat pengamatan yang lebih cermat. Bahkan mungkin, jika kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita akan menyampaikannya kepada aku. Orang-orang yang ada di tempat itu mengangguk-angguk. Sementara itu, Mahisa Agni pun telah berkata, aku pun bersedia untuk ikut bersama kalian. Kalian berdua, bertanya Ki Demung. Kami bertiga, jawab Mahisa Agni. Bagus, orang-orang yang hadir itu pun menyambut hampir berbareng, bersama kalian, usaha kita akan berhasil. Ki Demung menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mendengar bahwa ketiga orang yang berada di padukuhan itu, telah membantu menangkap para perampok. Tetapi Ki Demung dan Ki Perapat belum melihat sendiri, apa saja yang mampu mereka lakukan. Baiklah, berkata Ki Demung, kami mengucapkan terima kasih. Tetapi di mana kawan kalian yang seorang? Menunggui pemimpin perampok itu, jawab Mahisa Agni. Biarlah pemimpin perampok itu terikat kaki dan tangannya dan dijaga sebaik-baiknya, sehingga tidak mungkin lagi baginya untuk melarikan diri, berkata Ki Demung. Sejenak kemudian, maka orang-orang itu pun segera mempersiapkan diri. Meskipun agak segan, tetapi mereka pun terpaksa membawa senjata, karena orang-orang yang berada di rumah Ki Buyut menurut penglihatan seseorang telah bersiap-siap dengan senjata pula. Dalam pada itu, para pemimpin perampok itu pun telah diikat kaki dan tangannya, serta dijaga oleh beberapa orang bersenjata agar tidak lepas lagi. Sekali lagi Mahisa Agni menegaskan, bahwa apa yang dikatakan oleh pemimpin perampok tentang Ki Buyut itu bukan sekedar fitnah. Apakah kau bersedia? Aku hadapkan kepada Ki Buyut dan memberikan keterangan seperti yang kau katakan, bertanya Mahisa Agni. Asal keselamatanku dijamin, aku tidak berkeberatan, jawab pemimpin perampok itu. Tetapi Mahisa Agni tidak ingin membawanya, ia hanya ingin mendengar orang itu berkata sebenarnya. Dan agaknya Mahisa Agni pun percaya bahwa orang itu berkata sebenarnya. Demikianlah, maka 8 orang telah pergi ke rumah Ki Buyut bersama Mahisa Agni, Witantra dan Bungalan. Mereka bertekad untuk bertanya kepada Ki Buyut, apakah ia benar-benar telah berhubungan dengan pemimpin perampok itu? Selebihnya bahwa apa yang sudah ia lakukan selama ini, nampaknya telah menyalahi ketentuan yang berlaku turun-temurun di kebuyutan itu. Seperti orang-orang yang berkumpul di rumah Ki Buyut, jika ada orang yang bertanya dengan cemas di sepanjang jalan, bahwa mereka membawa senjata, maka jawab mereka selalu dihubungkan dengan perampokan yang baru saja terjadi. Kita hanya sekedar berhati-hati, jawab Ki Demung. Orang-orang yang bertanya di sepanjang jalan itu, tidak mempersoalkannya lagi. Mereka percaya bahwa beberapa orang bebahu merasa wajib menjaga keamanan kabuyutan itu dalam keseluruhan. Meskipun demikian, semakin dekat mereka dengan rumah Ki Buyut, mereka pun menjadi semakin berdebar-debar. Rasa-rasanya telah tergetar di dalam jantung mereka, bahwa sesuatu nampaknya memang akan terjadi. Ketika mereka memasuki padukuhan induk, maka beberapa orang menjadi cemas. Mereka sudah melihat beberapa orang berkumpul di rumah Ki Buyut. Dan mereka kemudian melihat beberapa orang lagi telah datang pula menuju ke rumah Ki Buyut itu pula. Meskipun mereka mendengar jawaban Ki Demung seperti yang selalu diucapkan, namun beberapa orang di padukuhan induk itu mengerti, bahwa hubungan Ki Demung dan Ki Perapat agak kurang baik dengan Ki Buyut serta beberapa orang bebahu yang telah diangkatnya menurut keinginan Ki Buyut sendiri. Termasuk orang yang paling disegani di samping Ki Buyut, adalah Ki Jagabaya. Karena itu, maka kedatangan Ki Demung segera diketahui oleh orang-orang di seluruh padukuhan induk. Mereka mulai mempercakapkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Apakah Ki Demung marah, karena pemimpin perampok itu telah terlepas, bertanya seseorang. Entahlah, jawab yang lain, tetapi sungguh mendebarkan. Ki Demung termasuk orang yang memiliki pengaruh di samping Ki Perapat. Orang-orang itu hanya dapat menebak-nebak. Namun dalam pada itu, terutama laki-laki dan anak-anak muda telah berkumpul di mulut lorong, di gardu-gardu dan di tikungan jalan padukuhan. Dalam pada itu, iring-iringan yang dipimpin oleh Ki Demung dan Ki Perapat itu sudah sampai di rumah Ki Buyut. Mereka tertegun melihat regol halaman yang tertutup rapat. Karena itu, maka Ki Demung pun segera mengetuknya. Siapa? Bertanya orang yang berada di dalam regol.
Aku, Demung, jawab Ki Demung, kenapa regol itu ditutup? Satu hal yang tidak biasa terjadi di sini. Ki Buyut sedang berbincang dengan para bebahu terpenting di kabuyutan ini, jawab suara di dalam. Aku ingin bertemu dengan Ki Buyut, bertanya Ki Demung. Hanya bebahu kabuyutan, terdengar jawaban pula. Aku bebahu kabuyutan, jawab Ki Demung. Jika demikian, kau sendirilah yang boleh masuk ke halaman dan seterusnya bertemu dengan Ki Buyut. Yang lain tinggal di luar. Aku juga bebahu, sahut Ki Prapat, aku Ki Prapat. Berdua aku persilahkan masuk, jawab penjaga regol itu. Baik. Bukakah pintu, jawab Ki Demung sambil memberikan isyarat kepada orang-orangnya. Orang-orang yang mengikutinya, menjadi semakin curiga. Tidak biasa regol rumah Ki Buyut itu ditutup dan dijaga. Tentu telah terjadi sesuatu, yang justru memaksa Ki Buyut untuk berjaga-jaga. Dan satu kemungkinan yang paling dekat adalah, karena Ki Buyut itu merasa bersalah. Dalam pada itu, terdengar selarak pintu dibuka. Kemudian perlahan-lahan pintu itu pun berderit. Namun nampaknya Ki Demung sudah tidak sabar lagi. Bahkan ia justru telah yakin, bahwa Ki Buyut terlibat dalam perampokan yang telah terjadi, seperti yang dikatakan oleh pemimpin perampok yang melarikan diri itu. Karena itu, maka demikian pintu terbuka sedikit, Ki Demung telah mendorongnya sekuat tenaga, sehingga dua orang yang berada di dalam telah terlempar beberapa langkah dan bahkan hampir jatuh terbanting. Keduanya mengumpat. Tetapi Ki Demung, Ki Prapat dan orang-orang yang mengikutinya telah masuk ke dalam. Termasuk Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan. Gila, geram kedua penjaga regol itu, kalian telah memaksa membuka pintu dan masuk bersama orang-orang yang tidak seharusnya. Aku ingin bertemu dengan Ki Buyut, geram Ki Demung. Hanya para bebahu, bentak penjaga regol itu. Kami semuanya ingin bertemu dan berbicara dengan Ki Buyut, Ki Demung pun mulai membentak. Tidak, penjaga regol yang marah itu hampir berteriak. Namun dalam pada itu, terdengar suara Ki Buyut di pintu peringgitan, biarlah ia masuk bersama orang-orangnya. Ki Demung berpaling. Dilihatnya Ki Buyut seorang diri berdiri di pintu peringgitan. Justru karena itu, jantung Ki Demung menjadi berdebar-debar. Seolah-olah Ki Buyut itu sama sekali tidak mengerti, apa yang akan dilakukannya bersama beberapa orang itu. Marilah Ki Demung, berkata Ki Buyut, nampaknya ada masalah yang penting yang akan kau katakan. Silahkan naik ke pendapa. Ki Demung termangu-mangu sejenak. Namun terasa betapa wibawa Ki Buyut itu telah mendorongnya untuk melangkah ke pendapa. Naiklah, dan silahkan duduk, Ki Buyut mempersilahkan. Ki Demung berpaling ke arah Ki Prapat. Namun agaknya Ki Prapat pun tidak mempunyai pilihan yang lain. Seperti Ki Demung, nampaknya ia pun telah terpengaruh oleh wibawa Ki Buyut, sehingga karena itu, maka keduanya pun kemudian melangkah ke pendapa. Dengan demikian, maka orang-orang lain yang menyertainya pun tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka pun kemudian berjalan di belakang Ki Demung dan Ki Prapat, naik ke pendapa dan duduk di atas tikar pandan yang telah terbentang. Silahkan duduk sebentar, berkata Ki Buyut, aku akan membenahi pakaianku. Nampaknya tidak sopan untuk dalam keadaan seperti ini menemui Ki Demung, Ki Prapat dan beberapa orang tamu yang lain. Ki Demung dan Ki Prapat tidak menjawab. Tetapi mereka menganggukkan kepala mereka. Demikian Ki Buyut masuk ke ruang dalam, maka suasana di pendapa itu menjadi hening. Rasa-rasanya tidak seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan saling berpandangan sejenak. Mereka pun merasa, betapa pengaruh Ki Buyut itu telah mencengkam orang-orang yang datang menghadapnya. Namun dalam pada itu, Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan masih membiarkan mereka, karena ketiganya ingin mengetahui, apa saja yang dapat dilakukan oleh orang-orang itu di hadapan Ki Buyut. Sejenak kemudian Ki Buyut telah keluar dari ruang dalam. Sambil tersenyum ia berkata, sangat mengagetkan. Ki Demung dan Ki Prapat telah datang bersama orang. Tetapi yang lebih mengagetkan adalah karena kalian semuanya bersenjata. Ki Demung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, ya Ki Buyut, nampaknya suasana di kabuyutan ini agak merisaukan sehingga kami memandang perlu untuk membawa senjata. Karena perampokan itu, bertanya Ki Buyut. Ya, Ki Buyut, jawab Ki Demung. Ki Buyut tertawa. Katanya, tentu mereka tidak akan datang di siang hari.
Apakah Ki Demung merasa perlu untuk bersenjata di siang hari? Perampok biasanya melakukan pekerjaannya di malam hari. Ya Ki Buyut, jawab Ki Demung. Karena itu, kita tidak perlu cemas bahwa sesuatu akan terjadi di siang hari, berkata Ki Buyut. Dengan demikian, maka bukankah lebih baik bagi kita untuk berbicara tanpa diganggu oleh senjata-senjata itu? Aku kira, senjata-senjata itu lebih baik diletakkan saja di sudut pendapa. Percayalah, perampok-perampok itu tidak akan datang. Jika mereka datang di siang hari, pengawal-pengawalku sudah siap. Dan bahkan apabila perlu, kalian akan dapat mengambil senjata-senjata itu dengan cepat. Ki Demung menjadi bingung. Sementara Ki Buyut pun berkata selanjutnya, silahkan. Letakkan senjata kalian di sudut pendapa itu. Kita akan dapat duduk enak dan berbicara lebih laras. Dengan senjata di lambung, kita duduk dengan punggung yang pegal dan seolah-olah kita adalah sekelompok pengecut di kandang sendiri. Ki Demung dan Ki Perapat menjadi semakin bingung. Sementara itu ketika Mahisa Bungalan menggamit Mahisa Agni, ternyata Mahisa Agni memberi isyarat, biarlah segalanya itu berlangsung. Sebenarnya lah bahwa Ki Demung dan Ki Perapat tidak dapat melawan wibawa Ki Buyut itu, ketika Ki Buyut yang masih tersenyum itu mempersilahkan sekali lagi, maka Ki Demung tidak dapat menolaknya lagi, silahkan. Letakkan di sudut pendapa. Jangan terlalu jauh. Meskipun sekali lagi, tidak akan ada perampok di siang hari. Dan seandainya mereka datang juga, para pengawal akan menahan para perampok itu dan kalian akan mendapat kesempatan untuk mengambil senjata-senjata kalian. Ki Demung dan Ki Perapat saling berpandangan pula untuk beberapa saat. Namun mereka pun kemudian beringsut dan kemudian bangkit diikuti oleh orang-orangnya untuk meletakkan senjata mereka di sudut pendapa, yang memang tidak terlalu jauh dari tempat duduk mereka. Gila, pikir Mahisa Bungalan, pengaruh apakah sebenarnya yang telah mencengkam orang-orang itu? Namun dalam pada itu, Mahisa Agni berbisik di telinga Mahisa Bungalan, cobalah pandang mata Ki Buyut sebaik-baiknya. Tetapi kau harus menjaga, agar pribadimu tidak dikuasai oleh pengaruh tatapan mata Ki Buyut itu. Meskipun demikian, biarlah kita berpura-pura untuk mengikuti saja apa yang dikatakannya. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti maksud Mahisa Agni, sementara ketika ia memandang Witantra, maka Witantra pun telah tersenyum pula kepadanya. Demikianlah maka orang-orang itu pun telah berdiri dan meletakkan senjata masing-masing. Mahisa Agni, Mahisa Bungalan dan Witantra yang juga membawa pedang telah meletakkan pedang mereka di antara senjata Ki Demung dan kawan-kawannya. Ketika Mahisa Bungalan kemudian memperhatikan tatapan mata Ki Buyut itu, sebenarnya lah, terasa di jantungnya getaran-getaran yang aneh. Semula kepribadiannya yang kuat telah membebaskannya dari pengaruh wibawa Ki Buyut yang sangat besar yang memancar dari matanya. Namun kemudian, ketika dengan sengaja Mahisa Bungalan berusaha mengerti arti dari peristiwa itu, maka ia pun mulai merasa sentuhan-sentuhan yang mempengaruhi perasaannya. Tetapi ia sudah mapan, yang dilakukannya itu adalah sepenuhnya di bawah pengaruh kesadarannya. Kesadaran seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat. Namun dengan demikian Mahisa Bungalan dapat mengerti, pengaruh apakah sebenarnya yang telah menguasai Ki Demung dan kawan-kawannya, sehingga, seolah-olah mereka tidak dapat berpikir sama sekali. Apakah kau sudah mengetahuinya? Bertanya Mahisa Agni yang telah duduk kembali setelah meletakkan senjatanya. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Namun dengan demikian ia menjadi semakin berhati-hati. Pada suatu saat ia harus mengambil satu sikap tertentu bersama Mahisa Agni dan Witantra. Nampaknya Ki Demung dan Ki Perapat itu harus dibangunkannya untuk tetap berpegang pada niat kedatangannya. Sejenak kemudian, orang-orang yang berada di pendapa itu telah duduk kembali sambil menundukkan kepalanya. Di antara mereka duduk Ki Buyut sambil termangu-mangu. Bahkan kemudian terdengar suara tertawanya di antara kata-katanya, "Nah, Ki Demung. Sekarang kita dapat berbicara dengan mapan. Katakan, kenapa kalian datang kemari bersama Ki Perapat dan beberapa orang lainnya? Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin kau katakan?" Namun kesadaran Ki Demung, Ki Perapat dan kawan-kawannya ternyata sudah terlambat. Mereka telah terjebak dalam satu ruangan yang kuat dan tertutup rapat. Gandok itu terdiri dari sebuah ruangan yang agak luas dan dibatasi dengan dinding-dinding kayu yang tebal, sehingga sulit bagi orang-orang yang berada di dalamnya untuk dapat memaksa keluar. Apalagi di luar beberapa orang sedang berjaga-jaga.
Mahisa Agni. Witantra dan Mahisa Bungalan masih membiarkan orang-orang itu menjadi sibuk. Beberapa orang mencoba meraba-raba dinding untuk mencari kelemahannya. Namun yang lain berkata, seandainya kita dapat keluar dari bilik ini, kita sudah tidak bersenjata lagi. Apakah artinya? Ya. Kita memang terlalu dungu, sementara Ki Buyut terlalu licik, sahut yang lain. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita akan menyerah untuk dibantai di sini atau tindakan-tindakan lain yang akan dilakukan oleh Ki Buyut, berkata yang lain, sehingga kedatangan kita kemari semata-mata untuk menyerahkan leher kita. Tiba-tiba saja di luar dugaan seseorang berkata, Ki Demung. Kita datang dengan harapan bahwa Ki Demung Ki Perapat akan dapat memberikan jalan bagi perubahan yang kita harapkan di kabuyutan ini. Tetapi tiba-tiba kita sudah dijebak, sementara Ki Demung dan Ki Perapat tidak berbuat apa-apa. Ya, sahut beberapa orang hampir bersamaan, ya. Apa yang dapat kalian lakukan? Ki Demung dan Ki Perapat saling berpandangan. Tetapi apa yang dapat mereka lakukan, setelah mereka di dalam sebuah bilik yang tertutup rapat? Sekarang, berkata salah seorang, berbuatlah sesuatu Ki Demung atau Ki Perapat. Kita tidak akan terlepas dengan sendirinya dari tempat ini dan dari kelicikan Ki Buyut. Ya, berbuatlah sesuatu, sahut yang lain. Marilah Ki Demung dan Ki Perapat, berkata Ki Buyut, kami persilahkan kalian beristirahat di Gandok. Ternyata Ki Demung dan Ki Perapat tidak membantah. Mereka pun kemudian bangkit dan mengikuti Ki Buyut menuju ke Gandok sebelah kanan. Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan pun mengikuti mereka pula. Dan mereka pun kemudian mengerti apa yang sebenarnya dilakukan oleh Ki Buyut. Karena demikian mereka masuk ke dalam Gandok, maka pintu Gandok itu pun telah ditutup dan diselarak dari luar. Yang terdengar kemudian adalah gelak tertawa di luar pintu. Terdengar suara Ki Buyut dan Ki Jagabaya berbincang. Tetapi orang-orang yang berada di dalam Gandok itu tidak mendengar jelas. Namun beberapa kalimat dapat ditangkap oleh telinga Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan yang tajam, ketika Ki Buyut berkata, ternyata ketiga orang yang disebut memiliki kelebihan itu, sama sekali tidak berdaya menghadapi aku dengan langsung. Meskipun demikian mereka cukup berbahaya karena mereka berhasil menangkap kembali pemimpin itu. Serahkan kepada orang-orang itu sendiri. Mereka dapat membunuhnya, berkata Ki Jagabaya. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa. Selebihnya pembicaraan itu tidak dapat didengarnya lagi, betapapun mereka berusaha. Dalam pada itu, Ki Demung dan Ki Perapat beserta orang-orang yang lain itu pun bagaikan orang yang kehilangan kesadarannya. Mereka duduk di sebuah amben bambu yang besar. Bahkan beberapa orang telah membaringkan dirinya, seolah-olah mereka benar-benar beristirahat sebelum melakukan tugas mereka berjaga-jaga di rumah Ki Buyut itu. Bukan main, berkata Mahisa Bungalan. Ya. Sampai kapan pengaruh itu akan mencengkam mereka, desis Witantra. Tetapi pengaruh itu akan lenyap dengan sendirinya. Kecuali jika sebentar lagi Ki Buyut itu datang memasuki ruangan ini dan memberikan perintah-perintah khusus kepada mereka seperti yang dikatakan oleh Ki Jagabaya, jika benar terjadi demikian, kita akan mengalami kesulitan. Apakah kita harus melawan orang-orang yang tidak sadarkan diri itu, sementara mereka benar-benar ingin membunuh kita? Sumber dari pengaruh itulah yang harus dipadamkan, sahut Witantra. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Kemudian katanya, kita akan menunggu. Perkembangan apakah yang akan terjadi? Dalam pada itu, lambat laun tetapi nampak jelas, bahwa Ki Demung, Ki Perapat dan kawan-kawannya mulai menyadari apa yang terjadi. Karena itu, tiba-tiba saja Ki Demung berlari ke pintu dan mencoba membukanya. Gila. Pintu itu diselarak. Kita sudah tertipu, geramnya. Ki Perapat pun melakukan hal yang serupa. Demikian pula kawan-kawannya, pintu diselarak. Kita sudah dijebak. Gila. Licik, Ki Demung mengumpat. Lalu, sementara senjata kita sudah kita letakkan. Kita tidak mengira bahwa Ki Buyut akan selicik itu. Orang-orang di dalam ruangan itu menjadi ribut. Sementara itu terdengar suara tertawa di luar. Suara tertawa yang sangat menyakitkan hati. Ki Demung mengangkat wajahnya, sekilas terpandang olehnya mata Ki Buyut yang seolah-olah mencengkam jantungnya. Sambil menunduk ia menjawab, kami datang sekedar untuk menyatakan kesetiaan kami Ki Buyut. Kami mendengar beberapa orang bebahu telah datang meronda di rumah ini.
Karena itulah, maka kami pun datang pula bersama beberapa orang untuk ikut berjaga-jaga. Oh begitu, berkata Ki Buyut, terima kasih. Kami senang sekali menerima kedatangan kalian. Di rumah ini beberapa bebahu memang sedang berjaga-jaga. Lihatlah, itulah mereka. Orang-orang yang berada di pendapa itu pun berpaling. Betapapun juga nampak orang-orang itu terkejut. Di sekeliling pendapa itu nampak beberapa orang bebahu yang bersenjata berjalan keluar dari longkangan sebelah menyebelah. Kemudian mereka seolah-olah telah mengepung pendapa itu dari segala arah. Nah, itulah mereka, berkata Ki Buyut, namun nampaknya penjagaan itu harus diatur bergilir. Marilah, kalian akan mendapat giliran nanti. Karena itu, sebelum giliran bagi kalian tiba, kami persilahkan kalian beristirahat lebih dahulu di Gandok. Ki Demung dan Ki Prapat benar-benar telah kehilangan kepribadian mereka. Yang dilakukan sama sekali tidak sesuai dengan tekad mereka sejak mereka berangkat. Demikian orang-orang lainnya pun nampaknya tidak dapat melawan sama sekali pengaruh Ki Buyut yang telah mencengkeram perasaan mereka. Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan dengan sengaja telah menempatkan diri mereka bersama orang-orang itu. Mereka ingin tahu betapa kemampuan Ki Buyut menguasai orang-orang itu, dan apa sajakah yang akan dilakukannya kemudian terhadap orang-orangnya yang diketahuinya akan melawannya dan bahkan serba sedikit telah mengetahui rahasianya melalui pemimpin perampok yang telah tertangkap itu. Karena itu, maka mereka pun telah bersikap, sebagaimana orang-orang lain bersikap. Ya. Carilah jalan yang manapun juga. Kita lebih baik mati dalam usaha daripada kita menunggu kematian itu sambil merenung di sini, berkata yang lain. Orang-orang di dalam ruang itu pun menjadi gelisah. Ki Demung dan Ki Prapat pun menjadi bingung. Orang-orang itu ternyata marah dan menyalahkan mereka berdua. Dalam kegelisahan itu, maka tiba-tiba saja Ki Demung berpaling kepada Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan. Kemudian dengan serta-merta ia mendekatinya sambil berkata, Kisanak. Kenapa Kisanak hanya berdiam diri saja? Kami merasa menyesal seperti orang-orang lain. Lalu apa gunanya kami datang kemari, jawab Mahisa Agni. Ya. Untuk apa kami datang? Sekedar menyerahkan leher, sahut seseorang. Tetapi, katakan. Apa yang harus aku lakukan? Ki Demung hampir berteriak. Kenapa kita telah meletakkan senjata kita? Bertanya Mahisa Agni. Ya. Kenapa? Ki Demung justru mengulang. Kami hanya mengikuti saja apa yang telah Ki Demung dan Ki Prapat lakukan, jawab Mahisa Agni, karena Ki Demung dan Ki Prapat meletakkan senjata, kami kira bahwa itu adalah perintah yang harus kami lakukan pula. Ki Demung tiba-tiba saja telah terduduk dengan lemahnya sementara Ki Prapat berjalan hilir mudik dengan kepala tunduk. Ki Demung dan Ki Prapat, berkata Mahisa Agni, coba katakan, kenapa kia semuanya telah meletakkan senjata? Ki Demung termangu-mangu sejenak. Kemudian jawabnya, aku tidak tahu Kisanak. Tiba-tiba saja aku telah melakukannya ketika Ki Buyut minta kita melakukannya. Tanpa disadari, bertanya Mahisa Agni pula. Ya. Tanpa disadari, jawab Ki Prapat. Nah, sekarang sudah waktunya untuk menyadari bahwa yang terjadi itu adalah satu kelemahan bagi kita. Kita sudah kehilangan diri kita sendiri demikian kita berhadapan dengan Ki Buyut. Ki Demung dan Ki Prapat, diikuti oleh kita semuanya, melakukan apa yang kita sendiri tidak menyadarinya, desis Mahisa Agni. Ya. Tepat seperti itu, jawab Ki Demung. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Nah, sebentar lagi, akan terjadi satu hal yang mungkin merupakan ulangan dari peristiwa itu. Tetapi lebih mengerikan lagi. Ki Buyut akan memasuki bilik ini bersama Ki Jagabaya. Ki Buyut akan menatap mata kalian dan dengan sorot matanya mempengaruhi kesadaran kalian sehingga kalian akan kehilangan diri kalian sendiri. Mahisa Agni terdiam sejenak lalu, dengarlah. Kalian telah dipengaruhi oleh sorot mata Ki Buyut. Sebentar lagi dengan sorot matanya Ki Buyut akan memerintahkan kalian untuk membunuh kami bertiga. Jika kalian tidak mempersiapkan diri melawan pengaruh itu dengan kekuatan pribadi kalian masing-masing maka kalian tentu akan melakukannya. Apakah benar begitu? Bertanya Ki Demung. Ya. Seperti yang telah kalian lakukan. Meletakkan senjata tanpa berpikir sama sekali bahwa ia adalah satu kebodohan yang sangat berbahaya, sahut Mahisa Agni. Lalu, karena itu, aku ingin berpesan.
Jika Ki Buyut berbuat demikian, maka cobalah melawan pengaruh itu dengan kekuatan pribadi kalian. Kemudian cobalah mengelabui mereka. Seolah-olah kalian ingin melakukannya. Mintalah senjata kalian kembali dengan kesanggupan untuk membunuh kami bertiga. Selebihnya, dengan senjata itu kita dapat berbuat sesuatu seperti yang kita rencanakan sejak kita berangkat dari padukuhan itu. Orang-orang yang mendengarkan keterangan Mahisa Agni itu mengangguk, sementara Mahisa Agni berpesan, syaratnya, kalian harus menyadari diri sendiri dan berpijak pada sikap dan kepribadian kalian sendiri. Jika kalian gagal, maka akan terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki, karena kami pun tidak akan dengan suka rela menerima kematian. Orang-orang yang berada di dalam bilik tertutup itu pun mengangguk-angguk. Mereka sadar bahwa mereka telah berhadapan dengan ilmu yang sangat berbahaya. Karena itu, maka salah seorang dari mereka berkata, ya, kita harus melakukannya. Jika tidak akan datang gilirannya, kita akan saling membunuh seperti yang mereka kehendaki tanpa dapat menentang sama sekali. Baiklah, berkata Ki Demung, marilah kita bersama-sama berusaha, agar kita tidak akan bertarung yang satu dengan yang lain. Demikianlah orang-orang itu telah berusaha untuk berpegang kepada pendirian masing-masing. Mereka bertekad, jika Ki Buyut itu datang lagi mereka tidak akan dengan mudah menyerahkan diri mereka dan tunduk atas segala perintah Ki Buyut tanpa berbuat sesuatu. Untuk beberapa saat lamanya mereka berada di dalam bilik itu. Sementara itu, seorang dari para penjaga telah melaporkan kepada Ki Buyut bahwa orang-orang yang berada di dalam bilik itu telah memukul-mukul pintu dengan sekeras-kerasnya. Ki Buyut tertawa, katanya, mereka mulai menyadari keadaannya. Tetapi tidak apa. Sebentar lagi aku akan mempengaruhi mereka lagi, sehingga mereka akan beramai-ramai membunuh 3 orang dikatakan sebagai orang yang luar biasa itu, yang ternyata tidak lebih dari orang-orang padukuhan yang dungu itu. Kita akan memanggil kawan-kawan kita untuk menyaksikan pembunuhan yang mengasyikkan itu Ki Buyut, sekaligus sebagai saksi bahwa merekalah yang melakukannya. Bukan kita, berkata Ki Jagabaya. Ya. Kemudian kita pun akan menyaksikan mereka bertengkar dan saling berbunuhan. Ki Demung dan Ki Prapat akan dibantai beramai-ramai oleh kawan-kawan mereka sendiri. Kita akan berpura-pura mencegah, tetapi kita tidak sempat. Dengan demikian, maka kita akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan tidak berbekas. Tidak seorang pun akan dapat menuduh kita melakukan pembunuhan. Orang-orang itu tertawa. Dan sebenarnya lah mereka pun mulai mempersiapkan pertunjukan yang akan sangat mengasyikkan itu. Sejenak kemudian, maka Ki Buyut diiringi oleh beberapa orang telah pergi ke bilik tempat Ki Demung dan kawan-kawannya ditahan. Beberapa orang bersenjata telah berada di sebelah-menyebelah pintu, untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu sebelum pengaruh Ki Buyut meresap ke dalam jantung mereka. Demikian pintu bilik di gandok itu terbuka, maka Ki Demunglah yang pertama-tama muncul diikuti oleh Ki Prapat. Kemudian beberapa orang lainnya bersama Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan. Ki Buyut sambil tersenyum berkata, marilah. Aku ingin berbicara dengan kalian. Keringat dingin mengalir di tubuh Ki Demung, Ki Prapat dan kawan-kawannya. Mereka merasa seolah-olah mereka sedang direnggut oleh satu pengaruh yang luar biasa. Rasa-rasanya seperti mimpi yang mencengkam, tetapi bukan mimpi. Dalam keadaan yang sulit itu terdengar Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan yang memencar di antara orang-orang itu berdesis, pertahankan diri kalian masing-masing. Kata-kata itu benar-benar sangat berarti. Ki Demung dan Ki Prapat yang bagaikan mandi oleh keringat dinginnya, telah menemukan kekuatannya kembali. Karena itulah, maka mereka pun sadar, bahwa pengaruh kekuatan aneh Ki Buyut telah menyusup ke dalam diri mereka. Namun mereka harus berhasil merenggut diri mereka sendiri dari pengaruh itu. Orang-orang yang lain benar-benar berada di antara sadar dan tidak sadar. Ada juga kadang-kadang kemauan untuk bertahan. Tetapi kekuatan pengaruh Ki Buyut terlalu kuat, sehingga mereka bagaikan terombang-ambing di antara dua kekuatan. Kekuatan ilmu Ki Buyut dan kekuatan kepribadian mereka sendiri. Setiap kali Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan selalu berdesis, memberikan imbangan pengaruh kekuatan Ki Buyut. Meskipun orang-orang itu selain Ki Demung dan Ki Prapat tidak berhasil sepenuhnya melepaskan diri dari pengaruh Ki Buyut, namun setidak-tidaknya pengaruh itu dapat dibatasi. Demikianlah, maka orang-orang itu telah dibawa ke halaman rumah Ki Buyut yang agak luas. Dalam pada itu, maka Ki Buyut pun telah berkata, baiklah.
Barangkali Kisanak semuanya perlu menyadari bahwa keadaan padukuhan kita sekarang ini sedang gawat. Agaknya ada juga pengertian itu, ternyata bahwa kalian telah bersenjata ketika kalian datang. Tetapi sebenarnya lah bahwa orang-orang yang mengacaukan padukuhan di antara padukuhan-padukuhan di Kabuyutan ini tidak ada lain kecuali orang-orang yang sekarang ada di antara kalian. Orang-orang yang tidak kita kenal dan mengaku telah berhasil menangkap kembali pemimpin perampok yang melarikan diri itu. Ketahuilah Kisanak. Hal itu dapat dilakukannya karena sebenarnya, mereka telah bekerja bersama dengan pemimpin perampok itu. Ki Buyut terdiam sejenak. Ki Demung dan Ki Prapat telah berjuang dengan segenap kemampuannya untuk menguasai diri. Sebenarnya lah ia selalu mencoba mengingat, bahwa Ki Buyut akan mempergunakan tangannya untuk membunuh Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan. Karena itu Kisanak, berkata Ki Buyut, jika orang-orang itu tidak dilenyapkan, maka Kabuyutan ini tidak akan tenteram. Tiba-tiba saja Ki Demung menyahut, ya. Orang-orang itu harus dibinasakan. Ki Buyut tertawa, sementara Ki Demung terkejut mendengar kata-katanya sendiri. Namun justru karena itu, ia berjuang semakin gigih untuk bertahan. Ketika ia menyahut, rasa-rasanya ia tidak melakukannya dengan satu kesadaran seperti yang dimaksud oleh Mahisa Agni. Namun kemudian ia telah melakukannya dengan kesadarannya yang kadang-kadang kabur untuk berbuat seperti yang dikatakan itu oleh Mahisa Agni. Karena itu, sekali lagi ia berkata, orang-orang itu memang harus dibunuh. Ki Buyut tertawa semakin keras. Ia mengharap dapat melihat satu pertunjukan yang menarik sekali. Karena itu, maka kemudian dipandanginya Mahisa Agni yang berdiri termangu-mangu. Katanya, Kisanak yang memiliki kemampuan di atas kemampuan orang kebanyakan, cobalah mempertahankan diri. Orang-orang itu telah bersiap untuk membunuh kalian. Tetapi kami bukan orang-orang licik yang akan membunuh orang yang tidak mampu melawan karena itu, jika kalian memang ingin selamat, lawanlah kalian bertiga akan berhadapan dengan orang-orang yang datang bersamamu kemari. Mahisa Agni tidak menjawab. Dipandanginya orang itu sejenak, kemudian Ki Demung dan Ki Prapat. Nah, mulailah, berkata Ki Buyut itu pula. Ki Demung dan Ki Prapat benar-benar telah menjadi basah kuyup. Mereka berusaha bertahan atas kesadarannya sendiri. Mereka pun mendengar perintah Ki Buyut. Di antara sadar dan tidak, maka ia mendengar pula Ki Buyut berkata, ambillah senjata kalian. Ki Demung dan Ki Prapat itu pun kemudian berlari-lari mengambil senjata mereka di sudut pendapa. Senjata-senjata itu masih berada di tempat mereka meletakkannya. Ki Buyut dan beberapa orang bebahu menjadi gembira melihat orang-orang itu menjadi bahan permainannya. Namun demikian Ki Buyut tidak lengah. Beberapa orang bebahu dan pengawal pun masih tetap mengawasi mereka dengan senjata di tangan. Bersama mereka, Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan pun telah mengambil senjata mereka pula. Mereka berusaha agar Ki Buyut yakin bahwa mereka semuanya telah berada di dalam pengaruh kuasanya. Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan justru dapat memainkan peranannya dengan sebaik-baiknya, karena justru mereka menyadarinya sepenuhnya. Mereka berjalan dengan tatapan mata kosong. Mengambil senjata dan kembali ke tempatnya dengan senjata yang tunduk. Sementara itu, Ki Demung dan Ki Prapat pun telah menggenggam senjata masing-masing pula. Demikian pula beberapa orang kawan-kawannya. Sementara itu, Ki Demung dan Ki Prapat masih berada di dalam keadaan yang kabur dari pengaruh yang bercampur baur, antara pengaruh kuasa Ki Buyut dan pengaruh keadaan diri. Nah, berkata Ki Buyut, semuanya sudah siap. Kalian adalah laki-laki yang terpilih. Mulailah. Gerakan senjatamu. Hadapilah lawanmu. Lakukanlah apa yang aku katakan. Angkat senjatamu dan penggal leher lawanmu. Kata-kata itu benar-benar telah mencengkam jantung. Kawan-kawan Ki Demung dan Ki Prapat tidak lagi dapat melawan pengaruh itu. Sementara Ki Demung dan Ki Prapat sendiri berusaha bertahan dengan sengit. Dalam pada itu, Ki Buyut berkata, marilah. Lakukanlah. Dengarlah kata-kataku. Kalian adalah orang-orang yang perkasa. Tangan kalian adalah tangan angan yang haus akan darah, merahilah tangan angan kalian agar menjadi pertanda bahwa kalian adalah laki-laki jantan. Melangkah maju dengan senjata teracu. Mulailah, mulailah. Ki Demung dan Ki Prapat pun mulai melangkah maju diikuti oleh kawan-kawannya. Sementara Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan masih tetap berdiri di tempatnya.
Dalam pada itu, Ki Buyut pun berkata, bertahanlah Kisanak. Kalian harus menyelamatkan diri sebagaimana orang-orang menyebut kalian sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan. Angkatlah senjata kalian dan mulailah bertempur seperti seorang laki-laki. Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan masih berdiri tegak. Mereka memandang Ki Demung, Ki Perapat dan kawan-kawannya melangkah semakin dekat. Namun Mahisa Agni kemudian menjadi berdebar-debar. Ia tidak yakin bahwa Ki Demung dan Ki Perapat mampu bertahan. Karena itu, maka ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bagus, berkata Ki Buyut, sebentar lagi senjata kalian akan berbenturan. Kalian akan bertempur sebagai pahlawan untuk mempertahankan hidup kalian masing-masing. Ki Demung dan Ki Perapat diikuti oleh kawan-kawannya maju semakin dekat. Senjata mereka pun telah teracu. Namun dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa kesadaran Ki Demung dan Ki Perapat telah mulai larut. Bahwa saatnya sudah tepat, ia tidak mau terlambat sehingga Ki Demung dan Ki Perapat benar-benar tidak mampu lagi mengendalikan diri. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja terdengar Mahisa Agni tertawa. Katanya, Ki Buyut. Permainan apakah yang sedang Ki Buyut lakukan? Aku sudah mencoba untuk mengikuti segala kemauan Ki Buyut untuk memberikan kepuasan. Aku sudah bermain api dengan meletakkan senjata dan memasuki ruang itu. Tetapi aku yakin bahwa pada suatu saat senjata kami akan kembali ke tangan kami. Karena itu, permainan ini sudah cukup dan bagi kami sudah sangat memuaskan. Ki Buyut terkejut. Barulah ia sadar bahwa Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan itu sebenarnya lepas dari pengaruhnya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berteriak, Ki Demung, Ki Perapat dan laki-laki padukuhan ini yang berhati jantan. Lakukanlah. Bunuhlah orang-orang ini. Kau keliru Ki Buyut, sahut Mahisa Agni, mereka pun menyadari apa yang terjadi, lalu katanya kepada Ki Demung dan Ki Perapat, nah, sudah waktunya kalian menyatakan diri seperti yang kami lakukan. Kalian adalah laki-laki yang mempunyai pendirian yang teguh. Kalian mempunyai sikap dan keyakinan. Karena itulah maka kalian akan bertumpu kepada diri kalian sendiri. Tidak kepada pengaruh kuasa Ki Buyut yang sesat. Kalian adalah orang kebuyutan ini. Cepat, lakukan, Ki Buyut berteriak semakin keras. Kalian harus bangun, berkata Mahisa Agni. Kalian datang tidak untuk membius diri. Tetapi kalian datang dengan keyakinan. Ki Demung dan Ki Perapat memejamkan matanya sejenak. Ternyata bahwa mereka masih berhasil menggapai diri mereka yang hampir terlepas. Namun dalam pada itu, suara Ki Buyut dan suara Mahisa Agni seolah-olah saling berebut tempat. Seolah-olah mereka telah didesak ke arah yang berlawanan berganti-ganti. Namun akhirnya Ki Demung dan Ki Perapat yang menggapai-gapai itu mendapat pegangan yang teguh, karena di telinga mereka terdengar pertanyaan Mahisa Agni, Ki Demung dan Ki Perapat, apakah maksud kalian sebenarnya datang kemari? Tidak saja dengan suara lantang Ki Demung yang sedang mencapai pegangan itu ingin memperkuat genggaman batinnya dengan berteriak, kami akan menuntut keadilan. Ki Buyut, kau sudah menodai kedamaian di kebuyutan ini, kami sudah tahu semuanya. Omong kosong, sahut Ki Buyut. Lalu, marilah Ki Demung. Kau sudah melangkah ke jalan yang sesat. Dengarlah kata-kataku. Mulailah. Gerakan senjatamu. Kau sudah berhadapan dengan lawan yang ingin membinasakanmu, tetapi terdengar suara Mahisa Agni, dengarlah kata nuranimu sendiri. Kau mempunyai sikap dan keyakinan. Katakanlah. Katakanlah. Ki Perapat yang juga ingin bertumpu lebih kuat lagi itu pun berteriak pula, jangan mencoba mempengaruhi kami lagi Ki Buyut. Kami tidak akan menundukkan kepala kami dan membiarkan tangan dan kaki kami terikat. Jangan mencoba melepaskan diri dari pengaruh kuasaku. Dengar aku adalah pemimpinmu, desis Ki Buyut, lihatlah. Lihatlah mataku. Aku berbicara dengan jujur. Sorot matamu mengandung racun Ki Buyut, sahut Mahisa Agni, biarlah aku memandang sorot matamu. Pandanglah aku. Cobalah menanamkan pengaruh di hatiku. Kau tidak akan mampu melakukannya karena aku memiliki pegangan yang kokoh. Dan sekarang Ki Demung dan Ki Perapat pun memiliki pegangan yang kokoh pula seperti kami bertiga. Nah, cobalah, pandang aku. Pandang aku Ki Buyut. Ki Buyut menggeram. Dipandanginya wajah Mahisa Agni. Kemudian dengan sorot matanya Ki Buyut mencoba menembus dinding perasaan Mahisa Agni untuk menaklukkannya.
Tetapi Mahisa Agni yang memiliki perbendaharaan pengalaman yang hampir lengkap itu sama sekali tidak dapat ditundukkannya, bahkan pada saat yang demikian Witantra dan Mahisa Bungalan telah menyusup di antara orang-orang padukuhan itu sambil berdesis membangunkan mereka dari cengkaman ilmu Ki Buyut. Di saat Ki Buyut memusatkan ilmunya untuk menundukkan Mahisa Agni, maka Ki Demung dan Ki Prapat telah benar-benar memiliki kesadarannya sepenuhnya. Karena itu maka ia pun telah berkata kepada pengikutnya, jangan biarkan diri kita terbius oleh ilmunya. Jangan tatap matanya, tetapi pandang senjatanya. Bersambung ke bab 52. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.